Loyalis Anies Baswedan, Gais Khalifah, menyebut dedengkot lembaga survei sekaligus pendiri SMRC Saiful Murjani sebagai manusia arogan. Seluruh lembaga survei harusnya pemiliknya yang bekerja di dalamnya merasa malu kalau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan keilmian sebuah lembaga survei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda mengawali pertemuan kita ini tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, seiring dengan makin menghangatnya situasi politik di tanah air kita, tampaknya peran lembaga-lembaga survei turut sekaligus membuat situasi politik di negara kita ini makin memanas. Sebenarnya sebagai sebuah lembaga yang dikenal ilmiah, eksistensi dari lembaga survei tentu pendingin dari suasana politik yang ketika memasuki tahun-tahun politik ini memanas. Tetapi entah mengapa semenjak tahun 2019 ketika pesta demokrasi berlangsung kala itu, kerana lembaga survei sepertinya ikut bermain bukannya sebagai lembaga yang benar-benar ilmiah mencari fakta tentang kekuatan masing-masing partai, kekuatan masing-masing capres-cawapres, kekuatan masing-masing caleg-caleg atau calon legislatif yang ikut berkontestasi pada pesta demokrasi tersebut. Rakyat merasakan ada nuansa keikutsertaan pemilik lembaga-lembaga survei turut bermain di saat-saat tahun politik telah dimasuki oleh tahap-tahap penyelenggaraan pemilu dan pilpres. Sahabat BN, sekarang juga terasa begitu. Bahkan terasa lebih kuat lagi nuansanya dibandingkan Pilpres 2019. Keberpihakan lembaga-lembaga survei sebagiannya terasa bagi rakyat. Sehingga rakyat menjadi ragu mempercayai rilis-rilis lembaga survei ini. Ketika rakyat merasakan sebagian lembaga-lembaga survei ini memiliki keberpihakan kepada salah satu capres atau cawapres, kepada partai-partai tertentu, kepada caleg-caleg tertentu, trust atau kepercayaan rakyat kepada lembaga survei semakin menipis. Kita melihat kentara sekali keberpihakan lembaga survei kepada
tokoh-tokoh tertentu pada pilpres saat ini. Dan kentara sekali pula antinya lembaga-lembaga survei sebagian kepada tokoh-tokoh tertentu. Sehingga pihak-pihak yang berada pada tokoh-tokoh tertentu menjadi gerah melihat perilaku lembaga-lembaga survei ini, yang sepertinya dia tidak lagi lembaga survei yang harusnya bersikap adil, netral, dan bekerja secara ilmiah. Namun dalam kenyataannya mereka seperti tim sukses. Sahabat BN, tentang hal ini kita baca sebuah berita. Nanti kita lanjutkan membahasnya. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul hasil survei SMRC Anies turun terus. Loyalis semprot Saiful Mujani, tukang survei bodong. Berita ini hari Minggu ini 11 Juni 2023. Warta Ekonomi Jakarta. Loyalis Anies Baswedan, Gais Khalifah, menyebut dedengkot lembaga survei sekaligus pendiri SMRC Saiful Mujani sebagai manusia arogan. Hal itu didasarkan pada sebuah wawancara Saiful Mujani dengan jurnalis Kompas Rosiana Siralahi. Terungkap bahwa di wawancara itu Saiful mengungkap beberapa hasil survei belakang ini menunjukkan angka penurunan dibanding dua pesaingnya, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Nah, guys, menilai pernyataan Saiful didasarkan pada kedengkian dan tidak berdasarkan pada temuan metodologis. Sebagaimana ia klaim selalu berdalih, lembaganya selalu mengacu pada kegiatan ilmiah yang seharusnya bebas nilai dan jauh dari prasangka. Guys membalas pula dengan caci maki terhadap Saiful Mujani dengan menyebut tukang survei atau surveyor bodong dan orang yang penuh dengki dengan Anies. Ini maksudnya Saiful Mujani, orang dengilnya luar biasa. Kedengkian pada Anies Baswedan keterlaluan. Dulu ketika terjadi sengkarut dengan teman-teman di Kami Pro Network, saya berinisiatif bikin acara agar pertemuan itu terjaga. Lalu Ihsan Laulembah berkata, "Lu rasain kan, manusia arogan, surveyor bodong, memang minus." Tulis guys menanggapi pernyataan Saiful Mujani. Sahabat BN, ini mungkin satu di antara sekian banyak kekesalan yang dialami rakyat terhadap lembaga survei yang dirasakannya telah memihak dan anti kepada seseorang, anti kepada seorang tokoh. Harusnya dia kalau anti kepada seorang tokoh dan memihak kepada tokoh lain, itu mungkin secara pribadi silakan. Sebagai pemilih dia tentu boleh begitu. Tetapi ketika dia berada dalam posisi sebagai pemilik lembaga survei, harusnya dia tetap memegang teguh prinsip ilmiah. Tetapi kalau sudah mempergunakan lembaga survei yang dimilikinya untuk mengendalikan opini, agar orang yang tidak disukainya tercap oleh masyarakat, rendah pendukungnya, sedangkan orang yang disukainya tinggi pendukungnya, itu sudah tidak benar lagi sebagai sebuah lembaga survei. Bagaimana bisa rakyat percaya kepada sebuah lembaga survei kalau yang melakukan survei di lembaga itu berpihak anti kepada seorang dan
mendukung seseorang dalam kapasitasnya sebagai lembaga survei. Sekali lagi, kalau secara pribadi silakan saja. Kita tentu punya pilihan masing-masing. Tetapi untuk lembaga survei yang ada padanya, kalau dia pergunakan lembaga surveinya untuk merendahkan orang yang tidak disukainya dan untuk meninggikan orang yang disukainya, dan itu dilakukannya dengan cara memanipulasi hasil survei, tentu berbahaya kepada opini yang berkembang di tengah-tengah publik. Kalau begitu, apa sesungguhnya yang perlu dilakukan oleh rakyat terhadap adanya kesan pemilik lembaga survei di negara kita sekarang ini? Ada yang tidak bisa dia mengendalikan emosinya lagi, sehingga dia memanfaatkan lembaga surveinya untuk mengendalikan opini, untuk menjelekkan seseorang, dan untuk membuat seseorang baik tanpa bergantung kepada hasil survei yang sesungguhnya, yang benar-benar ilmiah. Apa yang harusnya dilakukan oleh rakyat terhadap lembaga survei ini? Kalau masih tidak juga berubah kesan di tengah-tengah masyarakat terhadap lembaga-lembaga survei yang sengaja ingin melalui lembaga surveinya menjatuhkan pamor seorang tokoh dan menaikkan pamor seorang tokoh tanpa didasari oleh hasil surveinya yang ilmiah, publik tidak usah saja percaya kepada hasil survei. Dan sekarang kita harus akui, kepercayaan publik di negara ini kepada hasil survei, kita merasakan sudah sangat rendah. Kalau bisa dikatakan tidak percaya sama sekali, sudah sangat rendah. Kalau kita katakan tidak percaya sama sekali, paling tidak pihak-pihak yang membayar pelaksanaan survei ini tentu percaya. Namun kita melihat Gas Khalifah ini sudah kesal sekali kepada lembaga survei, terutama lembaga survei ini. Sehingga dia bilang, ini lembaga survei bodong katanya. Dengki katanya. Kalau sudah begitu, yang jelas sulit dipercaya lagi. Kalau dia tidak berubah. Kalau ini tetap berlanjut, kita yakin situasi yang terjadi di Turki pada Pilpres baru lalu, yang memenangkan Erdogan, yang sama sekali dikalahkan oleh lembaga-lembaga survei di sana, akan terjadi juga itu di Indonesia. Kita yakin nanti akan terjadi itu di Indonesia. Sebab rakyat sekarang telah muak dengan hasil rilis lembaga-lembaga survei yang terkesan memihak, yang terkesan jadi tim sukses, yang terkesan mendasari hasil surveinya kepada siapa yang diinginkannya dan siapa yang membayarnya. Sudah seharusnya lembaga-lembaga survei ini menahan diri untuk mempergunakan lembaga surveinya mengendalikan opini, untuk membuat opini menjatuhkan seseorang dan menaikkan seseorang. Sudah saatnya ini dihentikan. Sebab kalau ini tidak dihentikan, makin marah rakyat jadinya. Dan harusnya tentu pemilik lembaga-lembaga survei ini, khusus mungkin yang melakukan kecurangan survei ini, merasa malu. Sebab lembaga survei identik dengan lembaga ilmiah. Tapi ketika dia melakukan survei
tidak didasari lagi kepada keilmiahannya, tetapi didasari kepada siapa yang membayarnya, kepada siapa yang ingin disukseskannya, kepada siapa yang ingin dimenangkannya. Itu berarti telah merontokkan nilai-nilai moral, nilai-nilai idealis yang ada pada dirinya. Harga dirinya betul mungkin tidak ada lagi kalau itu yang dilakukannya. Karena itu seluruh lembaga survei harusnya pemiliknya yang bekerja di dalamnya merasa malu kalau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan keilmian sebuah lembaga survei. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.